Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama Rahma Nurul Azizah nomor 159, kemudian Alvin Yusufriya Mustafa nomor 166, kemudian Novia Putri nomor 172, kemudian Risma Julianti nomor 187. Lalu yang terakhir Galih Bagus nomor 202. Jadi langsung saja kita ke halaman berikutnya. Apa itu evolusi perusahaan modern? Evolusi perusahaan modern yaitu suatu kajian di tengah berkembangnya ilmu ekonomi yang berkembang pesat di dalam hubungannya dengan ilmu ekonomi, baik ide dan konsep yang diaplikasikan oleh para pengambil kebijakan suatu daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonominya. Evolusi tradisional menuju strategi modern. Pada tahun 1840, perdagangan dunia masih menerapkan konsep pemasaran tradisional buyer dan supplier. Namun, di dalam konsep pemasaran tradisional ini masih ada beberapa kekurangan. Adapun kekurangan dari konsep pemasaran tradisional itu sendiri sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi masih sangat terbatas. Komunikasi yang dilakukan sangat minimalis karena sangat sulitnya akses, seperti contoh masih menggunakan surat. Yang kedua, transportasi yang sangat terbatas. Karena transportasi yang digunakan pada konsep ini sangat menghambat jalannya perdagangan. Seperti halnya mereka masih menggunakan kuda, sapi, seperti itu. Yang ketiga, teknologi produksi yang sangat sederhana. Proses produksi hanya dilakukan dengan tenaga manusia dan tidak ada bantuan mesin sama sekali, sehingga hasil sebuah produksi pun juga seadanya. Yang keempat, organisasi masih informal. Dalam konsep ini, pembagian kerja atau hak dalam organisasi tidak dilakukan secara formal karena hanya dilakukan dengan kesadaran diri masing-masing saja. Yang kelima, bisnis tumbuh tanpa adanya infrastruktur modern. Jadi dalam hal ini, bisnis dilakukan dengan menggunakan tempat dan alat yang sederhana dan seadanya saja, tanpa ada tempat khusus. Yang terakhir, yaitu permintaan tidak sesuai dengan jumlah produksi. Dalam hal ini, produksi tidak bisa disesuaikan dengan permintaan karena tidak ada survei yang bisa dilakukan oleh mereka karena terbatas. Evaluasi tradisional menuju strategi yang modern. Pada tahun 1910, mulai adanya perkembangan inovasi yang dapat menerapkan quality control untuk pengurangan biaya dengan jumlah produksi yang besar. Mulai terbentuk sistem struktur yang jelas. Lalu mulai muncul accounting dan perbankan di bidang ekonomi dan pihak pemerintah yang sudah mulai ikut campur tangan. Adapun contoh perkembangan teknologi yang sudah mulai terlihat pada tahun 1910 ini yaitu dari surat pos atau direct email menuju surat elektronik email, dari cetak print menuju blog atau situs web, dari siaran TV, broadcasting menuju online video advertising, dari telepon menuju gadget atau smartphone. Bisnis di era sekarang. Yang pertama, posisi saling melengkapi atau kerjasama. Kedua, komunikasi kerjasama antar divisi. Yang ketiga, teknologi semakin canggih. Yang keempat, sarana prasarana yang modern. Yang kelima, pemerintah atau negara mengontrol IKM atau UMKM. Konsep produksi atau production concept. Para pengusaha yang menganut konsep ini mencoba membuat produksi secara besar-besaran dengan harga murah melalui prinsip efisien dalam produksi dan menyebarluaskan penjualan produksinya seluas mungkin. Para produsen ingin beranggapan bahwa konsumen ingin membeli barang dengan harga murah dan mudah mendapatkan dan dibeli di mana-mana.
Yang kedua, konsep produksi atau production concept. Para pengusaha yang menganut konsep ini berusaha menghasilkan produk yang bermutu. Mereka mempunyai prinsip bahwa konsumen selalu menghendaki produk yang berkualitas. Hanya di sini muncul masalah tentang bermutu. Bermutu menurut siapa? Apakah menurut produsen atau menurut konsumen? Dalam hal ini, konsep produk kualitas didasarkan atas pandangan produsen sendiri, bukan menurut pandangan konsumen. Jadi di sini dikatakan produsen melihat cermin yang tampak bagus adalah dirinya sendiri. Produsen belum memperhatikan selera konsumen. Yang ketiga, konsep penjualan atau selling concept. Konsep penjualan ini berorientasi pada promosi. Artinya, produsen membuat produk secara besar-besaran, kemudian berusaha mempromosikan produknya agar laku di pasar. Produsen ingin beranggapan bahwa konsumen harus didorong atau diberi informasi atau dibujuk agar mereka mau membeli produk. Jika konsumen tidak mengetahui adanya produk, tidak mengetahui informasi atau kegunaannya, maka konsumen tidak akan membeli. Memang kegiatan promosi ini sangat berpengaruh terhadap konsumen. Misalnya, produk yang diiklankan di televisi malam ini, besoknya sudah mulai ditayangkan atau dicari atau dibeli oleh konsumen. Yang keempat, konsep pemasaran atau marketing konsep. Produsen yang membuat konsep ini beranggapan bahwa konsumen akan membeli barang jika produk itu sesuai dengan seleranya. Artinya, dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan memuaskan. Oleh sebab itu, produsen akan membuat produk yang sesuai dengan selera konsumen agar dapat mengetahui selera konsumen masa kini dan masa yang akan datang. Maka kaum produsen selalu mencari informasi, mengadakan penelitian, observasi, wawancara tentang produk yang akan disenangi konsumen. Kemudian evolusi konsep pemasaran. Yang pertama, marketing konsep, yaitu konsep pemasaran menitik beratkan pada keinginan konsumen atau target pasar dan memberikan kepuasan yang diinginkan konsumen lebih dari pesaing. Lalu holistic marketing konsep, yaitu didasari pada pengembangan, perancangan, dan implementasi dari aktivitas, proses, dan program pemasaran yang memahami keluasan dan keterkaitannya. Lalu relationship marketing, yaitu bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang yang berkualitas dengan semua pihak terkait dengan maksud untuk dapat menghasilkan dan mempertahankan usaha mereka sebaik mungkin. Lalu integrate marketing. Integrate marketing muncul pada saat pemasaran menyatukan program pemasaran untuk menciptakan komunikasi dan menyampaikan nilai kepada konsumen dengan prinsip the world is great dan the sum of its part, bahwa menyuruh akan lebih baik. Lalu performance marketing, yaitu performance marketing membutuhkan pemahaman pengembalian materi dan non-materi kepada perusahaan dan masyarakat melalui program dan aktivitas pemasaran. Para pemasar puncak mulai melihat dampak program dan aktivitas pemasaran terhadap hukum sosial dan lingkungan. Oke, slide selanjutnya mengenai sistem industri modern. Yang pertama ada riset pasar untuk mengetahui keinginan konsumen. Kedua, desain produk yang sesuai keinginan konsumen. Yang ketiga, proses produksi secara efektif dan efisien sesuai desain produk. Yang keempat, pemasaran produk dengan layanan penjualan yang baik. Kemudian dalam slide konsep ekonomi ini selanjutnya ada pengembangan SDM untuk memperoleh hasil optimal pada keputusan konsumen. Yang kedua ada sumber daya modal, input sama dengan proses produksi sama dengan output produksi. Mengenai lingkungan produksi, sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.